Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Evi Julianti, Jelita Amelia Harahap, dan Dini Ervianti. Kami ingin mempresentasikan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, dan zaman abad pertengahan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi kuno, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang. Ketika itu manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa-sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini diantaranya sebagai berikut. Ada alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, tanaman, gambar di gua, tempat penguburan, tulang manusia purba. Evolusi ilmu pengetahuan dapat dilihat melalui perkembangan pemikiran yang terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina Timur, dan Eropa. Ada keterkaitan dan pengaruh antara perkembangan pemikiran wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, seperti pembuatan perunggu di Mesir pada abad 17 sebelum Masehi memberi pengaruh terhadap perkembangan teknik yang diterapkan di Eropa. Namun, peradaban yang sudah sedemikian maju itu mengalami kepunahan pada abad 20 sebelum Masehi, baik karena bencana alam maupun peperangan. Pengetahuan yang berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empirik merupakan salah satu ciri pada zaman ini. Setelah tahun 15.000 sebelum Masehi, manusia sudah mulai meninggalkan tulisan yang membicarakan sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu, sehingga zaman ini sudah dinamakan masa sejarah. Pada masa ini, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau mapping process. Contohnya cara menghitung hewan yang akan masuk dan keluar kandang dengan kerikil. Jadi serupa halnya anak-anak yang belajar berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan dan kakinya. Pada masa ini manusia sudah memperhatikan keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam. Lama-kelamaan manusia mulai memperhatikan dan menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gugusan bintang di langit sebagai suatu kesatuan. Kemudian gugusan ini diberikan nama dan sekarang merupakan nama-nama zodiak. Yang kedua, kedudukan matahari dan bulan pada waktu terbit dan tenggelam, bergerak dalam rangka zodiak tersebut. Yang ketiga, setelah itu dikenal pula bintang yang bergerak di antara gugusan yang sudah dikenal tadi, sehingga ditemukan planet-planet. Yang keempat, dapat menghitung waktu bulan kembali pada bentuknya yang sama antara 28 sampai 29 hari. Yang kelima, waktu timbul dan tenggelamnya matahari di cakrawala yang berpindah-pindah dan memerlukan 365 hari sebelum kembali ke kedudukan semula. Yang keenam, saat matahari diketahui timbul tenggelam sebanyak 365 kali, bulan juga mengalami perubahan sebanyak 12 kali. Berdasarkan hal itu ditemukan perhitungan kalender. Yang ketujuh, ditemukan beberapa gejala alam seperti gerhana yang pada masa itu masih dihubungkan dengan mitologi-mitologi tertentu sehingga menakutkan orang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evi Julianti. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno. Pada abad ke-72 sebelum Masehi, zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap preseptif attitude, melainkan menumbuhkan sikap dan inquiring attitude. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini pola pikir masyarakat masih mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Tetapi ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa.
Beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini antara lain, yang pertama Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales adalah filsuf alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam. Thales digelari bapak filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula bersifat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta itu. Ada 3 alasan munculnya persoalan tentang alam semesta ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Thales mempersoalkan alam semesta, maka persoalan tersebut merupakan suatu pertanyaan yang terus-menerus dipersoalkan dan dipandang sebagai persoalan abadi, yang disebut pula sebagai pertanyaan yang signifikan. Kedua, pertanyaan yang diajukan Thales menimbulkan suatu konsep pertanyaan baru, yaitu suatu hal yang tidak begitu saja ada, melainkan terjadi dari sesuatu. Bertitik dari hal tersebut, muncul suatu konsep tentang perkembangan suatu evolusi dan genesis. Ketiga, pertanyaan demikian hanya dapat timbul dalam pemikiran kalangan tertentu, bukan masyarakat awan, melainkan masyarakat intelektual yang lebih maju. Yang kedua ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras dikenal sebagai filsuf dan juga ahli ilmu ukur. Pythagoras lebih dikenal dengan penemuannya tentang ilmu ukur dan aritmatik. Adapun beberapa temuan dari Pythagoras antara lain, yang pertama, hukum atau dalil Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang berlaku pada setiap segitiga. Kedua, semacam teori tentang bilangan, antara lain pembagian antara bilangan genap dan bilangan ganjil, prime number dan composite number, serta hubungan antara kuadrat natural numbers dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, pembentukan benda berdasarkan segitiga-segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Keempat, hubungan antara nada dengan panjang dawai. 3, ada Demokritus, 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus adalah bapak atom pertama. Demokritus menjelaskan bahwa alam semesta tersusun atas atom-atom. Adapun pemikiran Demokritus tentang atom ini mengandung sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, konsep materialistik monistik. Artinya atom merupakan sekedar materi yang tidak didampingi atau apapun karena di sekelilingnya hampa. Kedua, konsep dinamika. Perkembangan artinya segala sesuatu selalu berada dalam keadaan bergerak, sehingga berlaku prinsip dinamika. Ketiga, konsep yang bersifat murni alamiah. Artinya pergerakan atom itu bersifat intrinsik, primer, tanpa sebab, dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Keempat, bersifat kebetulan. Artinya pergerakan itu terjadi tanpa tujuan, sehingga benturan-benturan yang terjadi tidak beraturan dan tidak mengandung tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jelita Amelia. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman abad pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Maka tampillah para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Segala aktivitas keilmuan harus berdasarkan atau mendukung agama. Dengan kata lain, aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Hal ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Perluasan wilayah, pembinaan hukum, serta penerjemah filsafat Yunani, dan kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-7 Masehi sampai ke-12 Masehi. Sepanjang Eropa mengalami masa kegelapan, di sebelah selatan Laut Tengah berkembang kerajaan bangsa Arab yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Dengan berkembangnya pengaruh Islam, maka semakin banyak pula tokoh-tokoh ilmuwan yang berperan dalam perkembangan ilmu. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Farabi dari tahun 870 Masehi sampai 950 Masehi. Adalah seorang komentator filsafat Yunani yang sangat ulung di dunia Islam. Yang kedua ada Al-Khawarizmi dari 780 Masehi sampai 850 Masehi. Adalah hasil pemikiran berdampak besar pada matematika yang terangkum dalam buku pertamanya Al-Jabar. Yang ketiga ada Al-Kindi dari 801 Masehi sampai 803 Masehi. Bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Yang keempat ada Al-Ghazali, adalah seorang filsuf dan teologi Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia Barat.
Yang kelima ada Ibnu Sina dari 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Dia dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter. Yang keenam ada Ibnu Rashid dari tahun 1226 Masehi sampai 1190 Masehi, yang bahasa Latin disebut dengan Averroes, dan dia adalah filsuf dari Spanyol, Andalusia. Yang ketujuh ada Ibnu Khaldun dari tahun 1332 Masehi sampai 1406 Masehi, adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Yang kedelapan ada Jabir Ibnu Hayyan atau Gilbert dari 721 Masehi sampai 815 Masehi. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia. Yang ke-9 ada Al-Razi dari tahun 856 Masehi sampai 925 Masehi, yang dikenal dengan nama Rhazes. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan suatu penelitian alkimi atau lebih dikenal dengan sebut ilmu kimia. Seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains falak, matematika, geometri, pengobatan, dan fisika. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.